Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas bahasa Inggris bersama saya Fitra Aulia Ramadan, guru kalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang memberi dan meminta saran. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama kita akan pelajari adalah meminta saran. Bagaimana sih caranya meminta saran kepada seseorang menggunakan bahasa Inggris? Yang pertama adalah what should I do? Artinya, apa yang harus kulakukan? Yang kedua, any idea? Artinya, ada ide? Yang ketiga, do you have any suggestion for me? Artinya, apakah kamu punya saran untukku? Lalu yang keempat, will you give me some suggestion? Artinya, maukah kamu memberikanku beberapa saran? Lalu yang kelima, can you give me some advice about? Bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang? Nah, setelah kata about atau tentang, kita bisa menambahkan topik. Seperti, bisakah kamu memberikanku beberapa nasihat atau saran tentang sekolah misalnya? Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang menanyakan saran kepada seseorang. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sih cara memberikan saran kepada orang menggunakan bahasa Inggris. Secara umum, ketika orang memberikan saran menggunakan bahasa Inggris, biasanya orang menggunakan kata should, yang artinya seharusnya atau sebaiknya. Meskipun sama-sama menggunakan kata harus, giving suggestion atau memberikan saran berbeda konteksnya dengan obligation atau himbauan. Kalau kalian nanya, gimana sih kak contoh kalimat giving suggestion itu? Nah, yang pertama, you should change your attitude, yang artinya kamu harus mengubah sikapmu. Nah, misalnya kalau kalian punya kawan yang nyebelin, kalian bisa menggunakan kalimat ini buat nyaranin kawan kalian, biar tidak dimusuhin oleh kawan-kawan yang lain. Lalu contoh yang kedua, you should drink more water, yang artinya kamu harus minum lebih banyak air. Yang ketiga, you should stop eating fast food, kamu harus berhenti makan makanan cepat saji. Nah, yang perlu kalian perhatikan, setelah kata should, kata verbnya itu dia menggunakan kata verb dasar. Jadi, tidak ditambah imbuhan lain seperti ing dan lain-lain. Contohnya itu change, bukan changing. Lalu drink, bukan drinking. Nah, gitu, seperti itu. Selain penggunaan kata should, ada beberapa cara lagi untuk memberi saran. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, why don't you? Contohnya, why don't you go to the doctor? Yang kedua, how about? Contohnya, how about going to Mecca? Yang ketiga, you need to. Contohnya, you need to eat more vegetable. Yang keempat, I suggest or I recommend it. Contohnya, I suggest you to go to the doctor or I recommend that you watch this movie. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk meminta dan memberikan saran. Nah, sekarang kita akan belajar cara bagaimana kita merespon dari saran-saran tersebut. Yang pertama, kita punya accepting the suggestion. Artinya, itu saat kita menerima saran tersebut. Contohnya ada, it sounds great. Itu kedengaran bagus. It sounds good to me. Itu kedengaran bagus untukku. Lalu, that's a good idea. Itu ide yang bagus. You're right. Kamu benar. Lalu, okay, I will. Baiklah, akan saya lakukan. Lalu yang paling sederhana kita bisa jawab thanks, yaitu terima kasih. Nah, kalau kita ingin menolak saran dari orang, kita bisa jawab I don't think that's a good idea. Artinya, saya pikir itu bukan ide yang bagus. Lalu, I'm not sure about that. Saya tidak yakin tentang itu. Lalu yang ketiga, sorry, but I don't think I can do that. Artinya, maaf, tapi aku pikir aku tidak bisa melakukan itu. Baik, itu adalah akhir dari pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan dapat kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.